wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhlal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah kitab Fiqhul Ad'iyah wal Azkar. Kita masuk ke bab yang ke-17, Afdaliyatul Quran ala mujarradidz dzikr. Keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan zikir. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah berkata, inna mulazamata dzikrillahi daiman hiya afdal ma yushghil al-abdu bihi afdal ma shaghala al-abdu bihi waqtah wa sarafa fihi anfasah. Sesungguhnya, kata beliau, senantiasa berzikir kepada Allah adalah kesibukan yang paling utama, di mana seorang hamba ketika sibuk banyak berzikir dengan lisannya, ya, waktu-waktunya juga untuk dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tentu yang paling utama. Ba'da qiyamihi bi fara'idillah, setelah melaksanakan kewajiban. Karena zikir itu, ya, agung di sisi Allah. Allah menyuruh kita banyak berzikir sebagaimana sudah kita sebutkan. Wa dzikru syamilun likulli qaulin salihin yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan zikir itu, Pak, kata beliau, mencakup semua ucapan yang baik yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Jadi zikir itu tidak sebatas subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi semua yang Allah, ucapan-ucapan yang baik itu termasuk apa? Zikir. Min tilawatin li kalamillah, au tasbihin, au tahmidin, au takbirin, au tahlilin, au du'ain, au ghairi dzalik. Baik itu membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, berdoa, ataupun yang lainnya. وما من شك في أن أفضل هذه الأذكار وأجلها وأعظمها وأرفعها قدرا قراءة القرآن الكريم كلام رب العالمين. Dan tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa zikir yang paling utama, paling agung, paling tinggi adalah membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah
firman-firman Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman. Dan tentunya firman Allah tidak bisa dibandingkan dengan ucapan manusia manapun. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ahabbul kalami ilallahi arba." Ucapan yang paling dicintai oleh Allah 4. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan dalam Musnad Imam Ahmad ada tambahan, afdalul kalam ba'dal Qur'an. Ucapan yang paling utama setelah Al-Quran, yaitu ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berarti hadis ini menunjukkan, saudaraku seiman, bahwa membaca Al-Quran lebih utama daripada mengucapkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini pada asalnya demikian, Pak. Tapi terkadang zikir lebih utama daripada membaca Quran. Kapan? Ketika berhubungan dengan waktu dan tempat. Contoh misalnya, kalau habis sholat, mana yang lebih utama? Mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, atau baca Quran. Kita katakan tentu berzikir tadi lebih utama daripada baca Quran. Contoh lagi, kalau kita baca Quran, kita kok kayak kurang menghayati gitu, Pak. Kurang masuk ke hati. Tapi kalau kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kok terasa lebih khusyuk gitu, Pak. Maka kata para ulama, saat itu zikir lebih utama daripada baca Al-Quran. Walaupun memang pada asalnya baca Quran lebih utama. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, zikir bisa lebih utama. Wa fi Jami' at-Tirmidzi, dan dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yaitu hadis qudsi, "Man syaghalahu qira'atul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdal ma u'tiya sa'ilin." Siapa yang sibuk dengan membaca Al-Quran dari mengingatku dan meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya yang lebih utama dari apa yang diberikan kepada orang yang meminta. Dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Dalam hadis ini Allah mengatakan, siapa yang sibuk dengan Al-Quran dari berzikir kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan berikan yang lebih utama daripada pemberian yang diberikan kepada orang yang meminta itu. Subhanallah. Bagaimana tidak Al-Quran isinya bimbingan, hukum, mengenal Allah, mengenal hari kiamat dan yang lainnya. Faedahnya luar biasa sekali untuk kehidupan. وكما في الحديث الذي في السنن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, di mana seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, aku tidak hafal Al-Quran sedikit pun. Al-Fatihah pun gak hafal. Fa'alimni ma yujzini minhu fi salati." Ajarkanlah ke aku bacaan yang mencukupi untukku dalam sholatku, karena aku tidak hafal Quran sama sekali. Maka Rasulullah ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berarti kalau begitu, kalau hafal Quran harus Al-Quran. Kalau tidak baru baca itu. Walihada kanatil qira'ah wajibatan fi shalah. Oleh karena itulah membaca Al-Quran itu wajib dalam sholat. Tidak boleh yang lain ketika berdiri itu.
Wala yu'dalu anha ila dzikri illa indal ajzi an dzalik. Dan tidak boleh kita berzikir sebagai ganti Al-Quran. Kecuali kalau kita memang tidak hafal sama sekali. Wa hadha wadihun fid dilalah al afdaliyati qiraatil Quran. Dan ini menunjukkan bahwa membaca Quran lebih utama. Ya. Wa yadullu ala dzalika aidan anna al-qiraa'ah yushtaratu laha at-taharah al-kubra duna dzikr. Fa innahu la yushtaratu fihi dzalik. Dan yang menunjukkan bahwa baca Quran lebih utama juga, Pak, bahwa membaca Al-Quran itu disyaratkan padanya, ya, bagi mereka yang junub ataupun haid, ya, untuk yang orang-orang yang junub, ya, disyaratkan padanya harus mandi dulu. Karena orang yang junub itu tidak boleh baca Quran sama sekali, Pak. Ya. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Ali, kana Rasulullah SAW la yahjubuhu syai'un 'anil Qur'an ya illa al-janabah. Adalah Rasulullah SAW tidak ada yang menghalangi sesuatu pun untuk membaca Quran kecuali janabat saja. Dan semua ulama sepakat bahwa orang junub nggak boleh baca Quran. Iya. Maka orang yang junub tidak boleh baca Quran. Tapi kalau orang junub boleh nggak zikir? Subhanallah, alhamdulillah, boleh, nggak masalah. Maka itu menunjukkan berarti Al-Quran lebih apa? Lebih agung. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ. Adapun zikir, orang yang junub boleh, nggak masalah. Tidak disyaratkan harus mandi terlebih dahulu. وَمَا لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا عَلَى الْحَالِ الْأَكْمَلِ فَهُوَ أَفْضَلُ. Maka sesuatu yang tidak disyariatkan kecuali dalam keadaan yang paling sempurna, itu menunjukkan bahwa itu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama anna salata lamma ishturita laha at-taharatan kanat afdal min mujarradil qiraa'ah. Sebagaimana halnya salat. Salat disyaratkan, ya, di atas 2 kesucian. Mandi kalau dia junub, wudu kalau dia apa? Berhadas. Itu menunjukkan bahwa salat lebih utama dibandingkan hanya sebatas membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istaqimu walan tuhsu, wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah." Istiqomahlah kalian. Iya. Walan tuhsu, dan kalian tidak akan bisa mampu, ya, istiqomah kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya sebaik-baik amal kamu adalah apa? Salat. Berarti amal yang paling utama apa? Salat. Mana yang lebih utama, Pak? Salat atau baca Quran? Salat. Salat atau salat sunnah atau puasa sunnah? Ya? Mana yang paling utama? Salat sunnah atau puasa sunnah? Salat sunnah lebih utama. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Walihada nasal ulama ala anna afdala tatawu'il badan as-salah. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa ibadah sunnah yang paling utama adalah salat. Itu salat sunnah. Wa aidan fama yuktabu fihi al-Qur'an la yamassuhu illa at-tahir duna ma yuktabu fihi dzikr. Demikian pula yang tertulis dalam Al-Quran, bahwa tidak ada yang memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Berbeda dengan zikir. Ya. Tidak disyaratkan harus di atas kesucian. Fahadha kulluhu yadullu ala anna qira'at Al-Quranil Karim afdal. Ini semua menunjukkan, kata beliau,
Berarti membaca Al-Quran itu lebih utama daripada tasbih, tahmid, takbir, dan zikir-zikir yang lainnya. Hada min haitsul jumlah. Ini kaidah asalnya begitu, Pak. Wa inna qad yaqtarinu bil amal al-mafdhul ma yaj'aluhu afdal. Namun terkadang sebagaimana sudah kita jelaskan, Pak, terkadang zikir lebih utama daripada apa? Baca Quran dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Waqad awdaha hadha Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa bayyanahu bayanan wafiyan fi jawabin lahu an hadhil mas'alah. Di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, Al-Fatawa Al-Kubra di jilid 1 halaman 233 telah menjelaskan permasalahan ini dengan penjelasan yang bagus sekali. Beliau berkata, wa tahqiqu dzalik anna al-amal al-mafdhula qad yaqtarinu bihi ma yusayyiruhu afdal min dzalik. Bahwa amal yang tidak lebih utama terkadang bisa menjadi lebih utama. Ya. Amal yang tidak lebih utama terkadang bisa menjadi lebih apa? Utama. Wahwa nau'an, dan itu ada dua macam. Ahaduhuma ma huwa masyru'un li jami'in nas. Yang pertama yaitu yang disyariatkan untuk seluruh manusia. Yang disyariatkan untuk seluruh apa? Manusia. Wathani, adapun yang kedua, ma yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalin nas, yaitu yang berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan manusia. Ya. Amal awal, adapun yang pertama, famithlu an yaqtarina imma bi zamanin aw famithlu an yuqtarana imma bi zamanin aw bi makanin aw amalin yakunu bihi afdal. Seperti apabila berhubungan dengan waktu atau tempat atau perbuatan tertentu yang lebih utama. Ya. Mithlu ma ba'dal fajr wal asr wa nahwihima min awqatin nahi anis shalah. Fa innal qira'ata wa dzikra wa du'a afdal fi hadzal zaman. Contoh misalnya setelah subuh. Demikian pula setelah asar. Mana yang lebih utama, Pak? Baca Quran atau membaca zikir pagi dan petang? Tentu membaca zikir pagi dan petang lebih utama daripada membaca Al-Quranul Karim. Ya. Wa kadzalika al-amkinah allati nuhiya 'ani sholati fiha. Demikian pula tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Seperti apa? Kamar mandi, kandangnya unta. Maka sholat betul lebih utama daripada baca Quran. Tapi di tempat ini nggak boleh sholat. Maka pada waktu itu yang paling utama di tempat tersebut apa? Zikir. Ya. Wa kadzalikal junub adzikru fi haqqihi afdal. Demikian pula orang yang sedang junub. Mana yang lebih baik, baca Quran atau zikir? Ya zikirlah, karena baca Quran nggak boleh bagi orang yang junub. Ya. Wa kadzalika halur ruku' was sujud. Demikian pula ketika ruku' dan sujud. Boleh nggak baca Quran? Nggak boleh. Sebagaimana dalam hadis nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran saat ruku' dan sujud. Fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Adapun ruku' agungkan Allah. Kita ucapkan apa? Subhana rabbiyal azim. Ya. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa saat sujud. Faqaminun an yustajaba lakum. Karena sangat dekat untuk diijabah doa kamu itu. Ya.
Maka ini berlaku untuk seluruh manusia, Pak. Nggak boleh ada seorang pun ketika ruku atau sujud dia baca Al-Quran. Kalau baca Quran dosa dia. Ya, dilarang. Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama ketika kita sujud nih, kemudian kita berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Boleh nggak tuh? Contoh lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh nggak tuh? Karena kan itu doa berasal dari Al-Quran. Sementara Rasulullah melarang kita membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Terjadi perselisihan para ulama, Pak. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan syarat. Niatnya bukan baca Quran, tapi niatnya untuk doa. Sebagian mengatakan nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Iya. Ya kalau mau hati-hati ya, kalau misalnya kita mau menggunakan doa Al-Quran dalam sujud, mendingan Robbananya diganti aja sama dengan Allahumma, Pak. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita ganti Allahumma selesai, kita lepas dari perselisihan. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Waqad ittafaqa ulama ala karahatil Quran fil ruku' was sujud. Semua ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran saat ruku dan sujud itu makruh. Ya, dan makruh itu termasuk perkara yang terlarang ya, Pak ya. Wa tanaza'u fi butlani shalah bidzalik ala qaulain. Namun terjadi perselisihan ulama. Kalau ada orang yang baca Quran saat ruku dan sujud, itu sholatnya batal apa enggak tuh? Ya. Ada dua pendapat. Ya. Dan Imam Ahmad pun dalam hal ini ada dua pendapat. Wa dzalika tashrifan lil Quran wa ta'dhiman lahu alla yuqra fi halil khudu' wadh-dhul. Kenapa tidak boleh, Pak, kita baca Al-Quran saat ruku dan sujud? Karena ketika kita ruku dan sujud, kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sedangkan Al-Quran itu mulia. Jangan sampai dibaca saat kita sedang merendah. Ya, kata beliau begitu. Wa ma ba'da tasyahud wa halud du'a al-masyru'. Demikian pula setelah selesai tasyahud akhir. Yang disyariatkan apa, Pak? Berdoa. Ya. Sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Bifi'lin Nabi SAW wa amrih. Dengan perbuatan Nabi, demikian pula dengan perintah Nabi. Wa du'a'u fihi wal afdal. Maka berdoa sebelum salam, setelah tasyahud, itu yang paling utama. Ya. Nabi mengajarkan doa berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Juga Rasulullah SAW sebelum salam mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Juga Nabi SAW ia mengajarkan doa sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya. Dan doa-doa yang lainnya. Wa kadzalika halut tawaf. Wa bi Arafah wa Muzdalifah. Wa inda ramyil jimar al-masyru' hunak wa dzikr wa du'a. Demikian pula ketika kita tawaf di Ka'bah, Pak. Demikian pula ketika kita sedang di padang Arafah dan di Muzdalifah. Demikian pula ketika kita sedang melempar jumroh. Ya. Maka saat itu yang paling utama apa? Zikir dan doa. Bukan baca Quran, bukan. Jadi kalau antum lagi tawaf, yang lebih utama baca Quran apa zikir dan doa? Zikir dan doa. Ya.
Summa dzakara rahimahullah an-naw' ats-tsani. Nah, ini macam yang pertama, Pak, yaitu yang disyariatkan untuk seluruh manusia. Nah, keadaan-keadaan ini, zikir dan doa lebih utama daripada membaca Al-Quran. Keadaan yang kedua, yaitu yang berbeda sesuai dengan keadaan manusia. Wa huwa an yakuna al-'abdu 'ajizan 'anil 'amil afdal. Imma 'ajizan an aslihi, kaman la yahfadzul Qur'an wa la yastati'u hifdzah. Seperti contohnya kata beliau, ada orang yang sama sekali tidak mampu melakukan perbuatan yang paling utama itu. Ya. Seperti orang Arab Badui tadi yang nggak mampu untuk menghafal Quran sama sekali. Ya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus aku baca, ya Rasulullah? Sementara aku nggak hafal sama sekali Al-Quran. Maka Rasulullah menyuruh dia mengucapkan apa? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka untuk orang yang keadaannya seperti ini, zikir lebih utama. Karena dia tidak mampu sama sekali untuk melakukan perbuatan yang paling apa? Utama tersebut. Kata beliau, walaysa kullu ma kana afdal yushra'u li kulli ahad. Tidak setiap amalan yang paling utama disyariatkan untuk setiap orang. Masya Allah, ini kaidah bagus banget ya. Tidak setiap amalan yang paling utama disyariatkan untuk setiap apa? Orang. Bal kullu wahidin yushra'u lahu an yaf'al ma huwa afdal lahu. Justru setiap orang lakukanlah amalan yang paling utama buat mereka masing-masing. Jadi Pak, yang paling utama buat dilakukan oleh anak belum tentu sama dengan antum. Ya. Anak sebagai guru yang mengajarkan ilmu, tentu amal yang paling utama buat anak apa? Mendalami ilmu, memahami ilmu untuk disampaikan. Sementara ada satu lagi orang ya, yang paling utama buat dia bisa jadi zikir, Pak. Yang satu lagi bisa jadi yang paling utama buat dia apa, Pak? Ya, sholat. Yang satu lagi bisa jadi yang paling utama buat dia apa? Puasa. Bisa jadi yang satu lagi yang paling utama buat dia apa? Sedekah. Karena apa? Karena perbedaan masing-masing. Makanya setiap kita Pak harus memahami diri kita. Berarti buat saya yang paling utama apa ini? Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kata beliau, faminan nas man takunu shadaqatu afdal lahu minas siyam. Ya, di antara manusia bagi dia sedekah lebih utama daripada puasa. Wabil aks, sebaliknya ada lagi sebagian orang puasa lebih utama bagi dia daripada apa? Sedekah. Ya, walaupun jenis sedekah lebih utama. Wa minan nas man yakunul hajj afdal lahu minal jihad. Di antara manusia haji lebih utama dibandingkan jihad, seperti wanita. Ya. Wa kaman ya'jizu 'anil jihad, demikian pula seperti orang yang tidak mampu untuk berangkat jihad karena ya, kemampuan fisiknya yang lemah. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kitab Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan 4 pendapat manusia tentang amal yang paling utama itu apa. Pendapat pertama mengatakan amal yang paling utama adalah zuhud dalam kehidupan dunia. Pendapat yang kedua, amal yang paling utama adalah yang paling berat atas jiwa. Yang paling berat atas hawa nafsu kita. Pendapat yang ketiga, amal yang paling utama adalah yang paling bermanfaat buat orang lain.
Pendapat yang keempat, amal yang paling utama adalah disesuaikan dengan kondisi dan kewajiban waktu. Ketika kedatangan tamu, amal yang paling utama apa? Melayani tamu, menjamu tamu. Ketika berkumandang adzan, amal yang paling utama apa? Menjawab adzan dibandingkan dengan baca Al-Quran ataupun zikir yang lain. Ketika di majelis taklim, amal yang paling utama apa, Pak? Mendengarkan syarah Ustaz. Demikian kata Ibnu Qayyim, amal yang paling utama itu disesuaikan dengan keadaan kewajiban waktunya masing-masing. Dan juga disesuaikan dengan kemampuan setiap orang masing-masing. Orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan bisa lebih wajib menuntut ilmu dibandingkan orang yang IQ-nya jongkok. Ya. Ya kata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Idza urifa hadza, kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah, apabila telah diketahui ini, fayuqal al-adhkarul masyru'ah fi awqatin muayyanah, mithlu ma yuqalu 'inda jawabil muadzin, huwa afdal min al-qira'ah fi tilkal hal. Zikir-zikir yang disyariatkan pada waktu-waktu tertentu, ya seperti menjawab adzan saat adzan berkumandang, itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Wa kadzalika ma sannahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yuqalu inda sabah wal masa. Demikian pula ketika subuh, habis subuh, pagi dan petang. Maka yang paling utama adalah membaca zikir pagi dan petang. Wa ityanil yamut taja'. Demikian pula ketika mau tidur. Ketika mau tidur yang paling utama apa? Baca zikir-zikir tidur. Zikir tidur karena banyak, Pak. Ya. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Baca ayat kursi, baca kulhu 3 kali, kul falak 3 kali, kul a'udzu birabbinas 3 kali. Belum lagi zikir-zikir yang lain. Cuman masalahnya kita terkadang baru bismika Allahumma amutu aja. Dah. Tidur. Kenapa? Karena setan nggak suka kita zikir, Pak. Iya. Wa amma idza qama min al-lail fal qira'atu lahu afdal idza ataqaha. Adapun ketika salat malam, maka memperpanjang bacaan Al-Quran dalam salat malam itu lebih utama. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah salat malam, Pak. Ya, dalam satu rakaat baca apa? Al-Baqarah, Al-Nisa, Ali Imran. Subhanallah. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud waktu itu yang jadi makmum. Ya, sampai-sampai kata beliau apa? Laqad hamamtu bi amrisu. Aku sampai berniat dengan niat yang buruk. Aku mau keluar aja, capek. Kuatnya Rasulullah SAW. Ya. Wa illa falya'mal ma yutiq. Tapi kalau kita tidak mampu, Pak, ketika tahajud misalnya panjang-panjangan, nggak mampu. Mampunya cuman baca satu rakaat, misalnya satu lembar doang. Ya sudah, sesuaikan kemampuan. Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa bisa-bisa kapok. Betul. Ya, akhirnya kita masuk dalam kategori gulu, berlebih-lebihan. Karena melebihi kemampuan diri kita. Wassalatu afdal minhuma. Ya, di mana salat tentu lebih utama ya dari membaca Al-Qur'an dan zikir ketika salat ketika waktu malam. Ya, pada sepertiga malam terakhir itu. Walihadza naqalahum inda naskhi wujubi qiyamil lail ila al-qira'ah. Oleh karena itu Allah memindahkan dari
ya saat menghapus kewajiban sholat malam kepada membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak. Wallahu yuqaddir. Tapi sudah kita jelaskan tadi, ada keadaan-keadaan yang ternyata zikir lebih utama daripada membaca Al-Quran. Ikhwat Islam. Rawi Tabari an Amr bin Abi Salamah qala Sa'altu al-Auza'i an qira'atil Qur'an. A'jab ilaika ami dzikr. At-Tabari meriwayatkan dari Amr bin Abi Salamah, ia berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i. Al-Auza'i, ya, tentang membaca Al-Quran. Apakah engkau lebih menyukai baca Quran atau zikir? Faqala sal Aba Muhammad, yakni Sa'idan. Lalu Al-Auza'i berkata, coba kamu tanya Abu Muhammad sana. Maksudnya Sa'id. Ya. Lalu aku bertanya kepadanya, faqala balil Quran. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah